Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain wa ba'du. Hari ini wal hadar keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia dengan menggunakan standar SRI, itu spiritual, religi, intelektual. Spiritual ini kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan dan juga pencerahan tentang bahasan ini. Religinya kita mengambil surat Al-A'raf ayat 172 dan 173 sampai 74. Kemudian intelektualnya kita menggunakan standar keilmuan yang akan menjadikan pencerahan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sesuai dengan kemanfaatan kehidupan manusia. Rahimakumullah, kita awali dari surat Al-A'raf ayat 172 sampai 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qada rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubatilun kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Artinya ayat 172, dan inilah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ayat 173, atau agar kamu tidak mengatakan sungguhnya orang-orang itu kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sudah mereka maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu? Yang dimaksud adalah agar orang-orang musyrikin itu jangan mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu menahu bahwa persekutuan Tuhan itu salah. Tak ada lagi jalan bagi mereka, hanyalah meniru orang-orang tua mereka yang mempersekutukan Tuhan itu. Karena itu mereka menganggap bahwa mereka tidak patut disiksa karena kesalahan orang-orang tua mereka. Yang ayat 174 yang demikian itu, dan demikianlah kami menjelaskan ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
Harakumullah, yang pertama, kita manusia ini, manusia atau Bani Adam, mulai dalam proses pengeluaran itu adalah proses dalam alam rahim. Pertama, sel jantan, sperma bertemu dengan ovum atau sel betina. Terjadi pembuahan. Kemudian diproses hari pertama itu segumpal darah. 40 hari kedua segumpal daging. 40 hari ketiga itu sudah tulang belulang dibungkus daging. Sudah terbentuk dengan usia 4 bulan. Saat 4 bulan dalam kandungan itu dibaiat Rohul Kudusnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Rohul Kudus kita menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Jadi baiat Rohul Kudus di 4 bulan usia kandungan ini menunjukkan baiat Rohul Kudus sebagai manusia yang bertauhid, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harakumakumullah, kenapa ini dilakukan? Kami mengambil saksi. Kami melakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi sudah tidak ada alasan bahwa fitrahnya kita manusia itu adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah baiat di alam rahim yang dilakukan oleh Rohul Kudus. Kemudian, atau agar kamu tidak mengatakan sungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak yang datang sudah mereka, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu? Ini sudah tidak ada alasan bahwa kesesatan itu yang dilakukan mereka adalah asbab orang tua dulu.
karena sebenarnya kesesatan itu adalah jalan yang salah. Agar orang-orang musyrikin itu jangan mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedangkan mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu salah. Tak ada lagi jalan bagi mereka, hanyalah meniru orang-orang tua mereka yang mempersekutukan Tuhan itu. Karena itu mereka menganggap bahwa mereka tidak patut disiksa karena kesalahan orang tua mereka. Ini jalan yang salah yang sudah dibaiatkan ketika di alam rahim. Harakumullah, dan ini dan demikian kami jelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Harakumullah, ketika kita melanjutkan usia 5 bulan, jadi 4 bulan ini kita dibaiat di alam rahim. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna, betul, apakah engkau ini, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahid, mereka mengatakan betul engkau Tuhan kami. Maka dilanjutkan dengan proses 5 bulan itu pembentukan organ luar, badan, kepala, kaki, tangan. Kemudian 6 bulan itu pembentukan organ dalam, usus, lambung, hati, dan lain-lain. 7 bulan ini sempurna. Dalam arti organ luar, organ dalam sudah berbentuk sempurna, dan andaikan lahir 7 bulan ini sudah bisa hidup. Cuma prematur. Kalau 6 bulan itu belum bisa hidup karena organ dalamnya belum sempurna. 2 bulan itu sudah hidup. 8 bulan ini persiapan. 9 bulan 10 hari lahirlah ke dunia dengan waktu yang sudah cukup dan sempurna. Anak yang lahir. Hanakumullah, maka saat kelahiran ini untuk mengembalikan ketauhidan disunahkan dengan adzan dan iqamah. Adzan kanan, telinga kanan, qomat telinga kiri. Anak-anak kita kembalikan ketauhidannya, dan pertama suara yang didengar adalah kalimah-kalimah thayyibah, kalimah tauhid, yaitu adzan dan iqamah. Untuk keluarga muslim, kita mengadzankan dan mengiqamahkan anak-anak kita yang baru lahir. Hadakumullah. Kemudian anak 6 bulan konsumsinya hanya ASI, air susu ibu. 7 bulan
ke atas bisa dengan konsumsi pendamping ASI. Ya, bisa ada pendamping ASI. 1 tahun ini penyerapan aktivitas itu 80%. Kemudian reaksi 20%. Jadi anak-anak 1 tahun itu reaksinya 20%. Kemudian penyerapan terhadap aktivitas itu 80%, sehingga anak-anak itu nangis, reaksinya nangis itu untuk ya susu, butuh susu nangis, butuh dia dibersihkan juga nangis, dan semuanya dalam satu aktivitas, yaitu 20%. 2 tahun itu penyerapannya itu 70%, reaksinya itu sudah mulai 30%, anak sudah mulai ada kata-kata, sudah ada mulai reaksi gerak, dan juga sudah merangkak. Anak-anak sekarang ini 2 tahun itu sudah aktivitas luar biasa. 3 tahun ini penyerapannya sudah mulai berkurang 60%, aktivitasnya sudah 40%. 4 tahun itu sudah 50%, 50%. Jadi menyerap dengan aktivitas sudah 50%. 5 tahun itu sudah punya memori. Di anak-anak kita ini memorinya itu tertancapkan itu di usia 5 tahun. 6 tahun itu sudah mulai aktivitas psikis dan fisik. 7 tahun itu bisa dibebani dengan pembelajaran. Maka ajarilah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Pukullah sholat ketika usia 10 tahun untuk peringatan sebagai pendidik, supaya dia tahu betapa dia yaitu pentingnya sholat. Dan rahimakumullah, usia-usia inilah sebenarnya kita mengembalikan kepada ketauhidan, sehingga anak-anak memiliki 3 target. Pendidikan pertama adalah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 2 adalah cerdas secara intelektual. 3 adalah terampil, memiliki keterampilan yang bisa ahli di bidangnya. Tentu kita rintis mulai dari sejak kecil. Adalah kemakmulah. Inilah sebenarnya Islam memberikan informasi bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir itu dia adalah fitrah suci.
orang tualah empirisnya yang akan mencetak apakah dia mau jadi Nasrani, Yahudi, dan Islam. Tentu kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengembalikan fitrahnya manusia, yaitu ketauhidan. Ketauhidan adalah fitrahnya manusia, panggilan jiwa manusia. Jangan sampai fitrahnya itu rusak karena sisi pembelokan orang tua, dan rusaknya itu adalah bukan kesalahan alam. Allah telah memberikan gaib, namun adalah kesalahan dirinya sendiri, karena Allah sudah memberikan gaib tentang fitrahnya manusia dengan ketauhidan mulai dalam kandungan usia 4 bulan, sehingga sudah wajar kita ini mengembalikan fitrah itu dan menjadikan orang-orang bertauhid monoteis, yaitu bertuhankan satu, yaitu Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kehidupan kita ini kehidupan yang bertauhid sempurna, cerdas dengan intelektual yang sempurna, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk mengarungi kehidupan dunia ini dan penuh dengan karya-karya yang fenomenal, yang sesuai dengan perintah langit, perintah tauhid, sesuai dengan kebutuhan diri, kebutuhan orang lain, dan bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi'ati wa dzikril hakim. Taqabbala minkum wa ghufrana wa muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu rahim. Subhanallah wa salam wa aridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.